Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman mahasiswa, kembali lagi podcast HMJ Ilmu Ekonomi. Kembali bincang-bincang santai sama kita aja. Halo Kak, apa kabar? Halo, baik, alhamdulillah. Apa kesibukan Pak hari ini Kak? Hari ini Ya. tidak terlalu sibuk, alhamdulillah, karena di kampus tadi tidak ada urusan, jadi saya dari tempat tinggal terus langsung ke sini. Wah, gimana tuh Kak? Wah, ayo Pak. Oke. Pada kesempatan kali ini teman-teman mahasiswa podcast HMJIE, nah kita akan membahas tema yang sangat dekat mahasiswa Pak Kak. Ya, Apalagi kita ini berdua sebagai mahasiswa. oke, betul sekali. Gimana temanya? Yaitu pengembangan diri dan kepemimpinan. Di mana kedua hal ini merupakan aspek penting yang dapat membantu mahasiswa mempersiap diri menghadapi tantangan akademik. Nah, bukan hanya akademik teman-teman. Ya, di dalam organisasi juga maupun dunia kerja di masa depan, teman-teman. Nah, apalagi membahas temanya ini yang sudah meluangkan waktunya untuk hadir di podcast kali ini ialah Kak Wana, yang semoga bisa menjadi motivasinya teman-teman podcast. Amin. Dan tempat saya juga belajar ya. Ya Kak. Nah, baik, kita akan langsung diskusinya sesi kali ini nih Kak. Oke. Apa yang mau dipertanyakan ke saya? Sebelum saya pertanyakan nih Kak, kita tahu dulu banyak mahasiswa yang penasaran mengenai perjalanan kepemimpinan. Nah, di mana tidak semua orang memiliki kesempatan dan kepercayaan untuk memimpin organisasi besar di lingkungan kampus. Nah, di mana pertanyaan saya buat kita Kak, bagaimana perjalanan Kak Wana hingga dipercaya menjadi ketua HMJ Ilmu Ekonomi pada periode tahun lalu, dan kemudian ketua Senat Mahasiswa tingkat Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Alauddin Makassar. Nah, pengalaman apa yang paling terkesan selama proses tersebut sampai jadi ketua saat ini Kak? Oke, kalau misalnya bicara terkait pengalaman ya mungkin sebelumnya saya sangat tersanjung ya dan sangat mengucapkan terima kasih karena teman-teman di HMJ sudah mengamanahkan dan mengundang saya ke podcast perdananya teman-teman ya. Iya Kak. Ya, ke podcast perdananya teman-teman ya. Oke, kalau membahas terkait pengembangan diri dan kepemimpinan ya, saya ditanyakan terkait bagaimana pengalaman saya selama menjadi bagian dalam organisasi di kampus begitu. Dan sebenarnya saya merasa belum cukup cakap dan cukup ya untuk membahas terkait pengalaman, karena dari segi pengalaman masih sangat sedikit bagi saya dan masih banyak yang perlu dicoba lagi. Tapi ya bolehlah kita sharing-sharing ya. Ya, kalau berbicara terkait bagaimana kerja-kerja saya selama di kampus, secara khusus dalam ranah organisasi, saya kan menjadi mahasiswa itu pada tahun 2022, kan masuk di UIN. Nah, terus untuk organisasi yang memang pertama kali saya amati dan lihat itu adalah HMJ Ilmu Ekonomi. Dan menurut saya, saya berpikir kayaknya worth it ya untuk saya masuk ke sini. Dan pada saat masuk, ternyata banyak hal yang bisa saya dapatkan. Dan sebelum masuk itu saya tertarik karena melihat beberapa orang yang di atas saya itu cukup menginspirasi, sehingga membuat saya berpikiran sebaiknya masuk ke dalam HMJ Ilmu Ekonomi.
Nah, jadi HMJLB Ekonomi itu saya menjadikannya tempat bertumbuh ya. Saya masuk dan tentunya aktif mengikuti berbagai kegiatannya, baik kepanitiaan atau proses diskusinya. Dan ya dengan waktu yang cukup panjang, saya alhamdulillah diamanahkan dan dipilih sebagai Ketua Umum HMJ Ilmu Ekonomi ya pada waktu periodenya angkatan saya kemarin. Saya dipilih dan setelah demisioner, alhamdulillah kembali lagi terpilih di tingkat fakultas di Senat Mahasiswa sebagai ketua lagi jabatan yang sama. Nah, tapi ya ada tantangan besarnya karena kan dari eksekutif ke legislatif itu cukup berbeda ya dari segi fungsionalnya. Karena sebenarnya kita di HMJ itu kita sebagai eksekutif, lalu di Senat Mahasiswa kita sebagai legislatif. Jadi itu yang mungkin tantangannya. Kalau untuk perihal kesannya, saya sangat berkesan karena telah diberikan kesempatan untuk bisa mengambil tanggung jawab itu, dan tentunya hal yang berkesan itu sebenarnya sangat banyak ya, tapi kalau perlu disebutkan mungkin ada 2 hal ya. Yang pertama, saya sangat mengucapkan terima kasih karena telah diamanahkan tanggung jawab itu, dan juga sangat bersyukur karena melalui tanggung jawab yang saya ambil itu menjadi salah satu proses saya ya untuk bertumbuh dan juga belajar gitu. Dan juga hal kedua adalah saya sangat bersyukur karena telah dipertemukan dengan orang-orang yang telah mendukung saya dan telah mensupport saya dan telah mempercayai saya untuk menjadi ketua ya pada saat itu, dan juga mungkin sekarang di Senat. Seperti itu, dan mereka selalu menjadi orang-orang yang membantu dan menjadi lingkungan yang positif. Seperti itu. Dimana juga Kak seringkali mendengar bahwa pemimpin yang baik lahir dari proses pengembangan diri yang panjang seperti Kak Wana yang sudah sampaikan. Oke. Dimana kepemimpinan ini tidak hanya tentang kemampuan mengatur orang lain, tetapi juga tentang kemampuan mengenali dan mengelola diri sendiri. Betul sekali. Tapi itu Kak, pertanyaanku, seberapa penting ini mengembangkan diri dalam membentuk kemampuan kepemimpinan dalam organisasi Kak? Dan Tiji saja dulu. Ya, kalau berbicara terkait pengembangan diri ya dengan kepemimpinan dalam organisasi, itu tentunya sangat berkaitan ya. Karena kalau kita bicara terkait pemimpin, itu berarti dia memiliki fungsi untuk mengontrol ya, mengontrol dan juga memandu orang-orang yang berada di bawahnya, begitu ya. Nah, pengembangan diri itu perlu dalam diri seseorang, terutama yang ingin menjadi seorang pemimpin ya. Karena ketika kita tidak bisa selesai dengan diri kita sendiri, ketika kita tidak mampu mengenali, tidak mampu mengontrol, dan tidak mampu memahami bagaimana diri kita, maka bagaimana caranya kita bisa memimpin orang lain? Kan? Ketika kita tidak selesai dengan diri kita sendiri, bagaimana caranya ketika kita mau untuk memimpin orang lain? Gitu. Jadi ya kepemimpinan itu tidak hanya untuk sebuah formalitas ya, untuk menaikkan eksistensi apa, tapi jauh dari itu, pemimpin itu harus mampu untuk melihat dan memperhatikan anggota-anggota di bawahnya. Ya, jadi jangan hanya sekedar eksistensi saja dikejar, tapi perlu untuk melihat orang-orang yang ada di bawah kepemimpinannya kita, begitu. Nah, betul teman-teman, bahwasanya sangat penting pengembangan diri, apalagi ketika kita mengembangkan diri pasti akan muncullah dengan kepemimpinan. Iya. Nah, selanjutnya, namun Kak To, di mana organisasi ini memiliki dinamika Kak, dan tantangannya. Nah, di mana seorang pemimpin ini seringkali menghadapi berbagai situasi. Pertanyaanku Kak, tantangan terbesar apa yang pernah Kak Wana hadapi selama memimpin organisasi, dan bagaimana caranya mengatasi hal tersebut Kak? Itu. Oke, kalau perihal tantangan ya yang saya hadapi, tentunya berada pada bagaimana
kita memahami seseorang, ya. Karena kan kita berbicara organisasi, itu berarti ada beberapa individu kan yang tergabung dalam organisasi itu. Nah, seorang ketua itu harus mampu untuk menjadi pion yang netralisir, dalam artian tidak berpihak kemanapun ya. Nah, jadi kalau tantangannya ya saya sangat cukup kesulitan kemarin dan mungkin sekarang pun juga ya masih dalam proses bertumbuh. Bagaimana caranya memahami dan mengerti terkait watak, sikap, dan ego pemikiran dari orang lain yang ada di bawah saya. Karena ya seorang ketua itu tidak boleh egois, seorang ketua tidak boleh mau mementingkan pendapatnya sendiri, tapi dia harus melihat bagaimana kemauan dari anggota yang berada di bawahnya begitu. Jadi ya itu tantangan terbesarnya ya, harus bisa menerima sikap dan watak dari orang lain. Harus bisa dinetralisir bagaimana caranya supaya organisasi ini tetap balance kan, tetap berjalan gitu. Teman-teman, betul sekali apa yang katakan Ketua Senat di podcast kali ini. Walaupun juga ya senior dari HMJI ya. Nah, di mana dalam proses kepemimpinan banyak kesalahan dan kegagalan merupakan bagian dari pelajaran yang tidak dapat dihindari, Kak. Iya. Nah, bagaimana caranya kita kembalikan ini bangkitnya setelah menghadapi kegagalan di dalam organisasi, Kak, pada saat ini, Kak, atau pada periode kemarin, Kak, pasti ada merasa kayak ada ya dirasa kegagalan, pasti ada bangkitnya. Iya. Oke ya, jadi ibaratnya ketika kita menaruh ekspektasi ya kepada sesuatu dan itu tidak terjadi ya. Nah, saya kebetulan tipikal orang yang ketika mengharapkan sesuatu dan ketika itu tidak terjadi, saya menjadi orang yang tidak bisa langsung bangkit. Gitu, saya tipikal orang seperti itu. Tapi ketika dalam organisasi, watak itu tiba-tiba bisa saya kendalikan. Dalam artian saya belajar bagaimana memahami dan juga menerima kondisi atau keadaan. Karena kan dalam hidup tidak semua hal itu bisa sesuai dengan kemauan dan kehendak kan. Kita sebagai manusia hanya bisa berikhtiar dalam mengusahakan sesuatu, dan dalam proses di organisasi mungkin kemarin atau mungkin sekarang pun tentunya ada hal-hal yang tidak sesuai dengan yang telah diimpikan ya. Tapi kembali lagi bahwa ada satu tujuan besar yang perlu dicapai. Gitu, ada satu tujuan besar perlu dicapai. Jadi berlarut dalam kesedihan itu boleh, tapi ya jangan berkepanjangan. Tentunya boleh dalam kita boleh bersedih ketika kita mengalami kegagalan, tapi jangan berkepanjangan. Jadi saya sempat bersedih, sempat merenung pun beberapa saat, tapi ya bangkit lagi setelah itu. Kita mencoba cari cara lain untuk mencapai tujuan itu. Tujuan yang telah diimpikan. Mungkin cara sebelumnya salah, mungkin cara sebelumnya itu tidak berhasil, tapi ya oke, coba kita cari jalan lain. Kira-kira jalan apa yang bisa lagi kita tempuh untuk mencapai tujuan yang diimpikan. Begitu. Iya, nah betul sekali teman-teman podcast. Nah, di mana seringkali kita terjadi kegagalan, namun pastinya ada bangkit. Nah, namun terjadinya bangkit pasti ada problem yang dimana kayak teman-teman podcast pasti kegagalan kayak merasa kurang percaya diri terhadap hal itu. Apalagi masih banyak yang merasa percaya diri, terus saya juga belum sepenuhnya percaya diri, Kak. Iya. Dimana belum berani juga terlibat dalam organisasi karena merasa kurang percaya diri. Nah, untuk pertanyaanku, Kak, buat kita sampai untuk menghadapi bangkitnya ini dari kegagalan, pasti ada pasti kurang percaya diri, pasti dalam hal tersebut. Nah, apa pesan Kak untuk bagi teman-teman podcast menghadapi hal tersebut itu, Kak? Terkait tidak percaya diri ya.
Ya, untuk rasa tidak percaya diri itu pasti dan tentunya pernah dirasakan oleh setiap individu ya. Iya. Dalam artian rasa insecure terhadap sesuatu itu pasti ya, karena namanya manusia itu kita memang diciptakan memiliki hasrat, hawa nafsu, dalam artian tidak puas terhadap Iya. sesuatu yang telah didapatkan ya. Betul. Tapi mungkin ketika bentuk tidak percaya diri itu menjadi suatu hal yang terus berlarut dalam diri seseorang ya, itu akan menjadi suatu hal yang dapat membunuh mimpinya kalian ke depannya. Begitu. Oke, percaya diri itu boleh, tapi coba lihat ke arah positifnya. Saya tidak percaya diri karena saya semisal kurang memahami materi ini. Oke, coba di-upgrade diri kalian. Coba berusaha untuk belajar. Dalam artian jangan berlarut dengan ketidakpercayaan dirinya, tetapi coba mencari bagaimana caranya supaya saya bisa keluar dari rasa percaya diri saya, rasa tidak percaya diri saya, gitu. Jadi ya jangan berlarut, jangan memilih untuk diam di tempat dan menikmati rasa tidak percaya diri itu, tapi coba mencari bagaimana caranya saya bisa keluar dari rasa tidak percaya diri ini, gitu. Karena ketika dibiarkan itu tadi akan membunuh mimpinya kalian akan terus stuck di tempat dan tidak akan bisa bertumbuh dan berproses juga, begitu. Betul sekali teman-teman podcast, bahwasanya adanya kurang percaya diri ini akan mempersulit mengembangkan dirinya. Dan apalagi kurang percaya diri terus muncul lagi, ini dibatasi pengembangan diri dan tak bakalan terjadi lagi jadi ketua. Ya, jadi harus didobrak itu rasa tidak percaya dirinya dengan mencoba hal yang bisa membantu pengembangan diri gitu. Ya. Terima kasih kepada Kawana atas wawasan dan narasinya yang sangat bermotivasi buat teman-teman podcast ya, termasuk saya juga. Ya, sama-sama juga. Dan semoga diskusi hari ini dapat memberikan motivasi dan untuk terus belajar ya, bagaimana mengembangkan diri dan berani mengambil peran dalam organisasi ya maupun lingkungan sekitar ya, jangan juga di kampus. Di luar lah semuanya lah ya, berani. Betul. Karena adanya dasar kepemimpinan bukan hanya tentang jabatan, tetapi tentang kemampuan yang memberikan pengaruh positif, mengambil tanggung jawab, serta terus bertumbuh menjadi pribadi yang lebih baik setiap harinya. Nah, cocok apa yang bilang kawannya tadi, teman-teman podcast. Nah, selaku moderator selaku moderator mengucapkan terima kasih seluruh teman-teman podcast yang sudah dengar diskusi kali ini hingga akhir. Wassalamualaikum, sampai jumpa pada episode selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.